Halo semua, selamat pagi. Ketemu lagi. Hari ini sudah hari Senin lagi, tanggal 27 Juli 2020. Teman-teman, selamat datang di bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat rangkuman di bawah video ini untuk melihat apa inti dari isi pesan hari ini. Oke, kita mulai dengan 3 kartu dari Lenormand. Di mana yang ingin dipusatkan, karena sebenarnya kita bisa melihat dari masing-masing bahwa ini adalah perjalanan yang panjang mencapai apa yang menjadi misi hidup kita, bahwa yang kita inginkan adalah sesuatu yang sangat berharga. Gambar anak ini selalu menggambarkan sesuatu yang sangat kita inginkan, kita dambakan sesuatu, hadiah yang begitu indah buat kita. Jadi kalau di kartu Lenormand ada gambar bunga ya, dan ada gambar anak. Dua-duanya adalah hal yang sangat indah. Buat beberapa orang tentu saja ini adalah sebagaimana adanya anak, bahwa anak adalah anugerah terbesar dalam hidup kita. Tapi tentu saja karena ini bacaan untuk semua umum, dan tidak semuanya sudah sampai pada titik punya anak, atau bahkan ada beberapa memang bukan itu yang menjadi fokus hidupnya. It's okay ya, karena setiap orang punya fokus dalam fase kehidupan masing-masing. Tapi yang jelas di sini ada hal yang masih toksik yang harus dilepas. Kalau bukan toksik, artinya sesuatu yang positif, semua adalah serba baik, serba baik, serba baik, adalah ketika kita mau tidak mau berpindah dari satu fase kehidupan ke fase kehidupan yang lain. Ya, jadi sama-sama indah, katakan dari sekolah kemudian masuk ke dalam kehidupan keluarga. Ya, saya lihat ini, jadi mau nggak mau kan kehidupan di sekolah, di mana kita bisa santai-santai, di mana kita bisa hang out sama teman-teman lama gitu ya. Kita tidak bisa melakukan hal itu lagi karena kita harus fokus pada misi kehidupan kita di fase yang ini. Oke, ini adalah pesannya. Saya sudah mengambil dari 2 deck dan mencari yang jumping kartunya. Yang pertama adalah Receiving from Angels. Jadi sama seperti gambar anak, ini adalah hadiah. Barangkali penggambarannya sedikit beda, tapi yang jelas di sini gambar hati, gambar angel, gambar sesuatu yang ringan ya, gambar bulu-bulu berterbangan. Ini adalah hal yang ringan. Shimmering wings of angel embrace me with love. Apapun yang kita hadapi ke depan, lihatlah dengan kacamata cinta. Ya, blessings. Oke, kita lihat yang berikutnya. Ini adalah Soul Coaching Oracle. Jadi mudah-mudahan ini jadi apa kedepannya, bagaimana? Karena kita lihat sebelumnya kita sudah punya keinginan, inspirasi. Ini adalah kehidupan yang saya inginkan. Dan untuk mencapai ini saya harus melakukan 1, 2, 3. I am receiving divine inspiration right now. Jadi kita sepertinya terkoneksi dengan the divine rasanya ya. Jadi kita seperti berjalan dibimbing. Dan itu sudah dirasakan sejak beberapa saat ya, bahwa kita dikasih kesempatan untuk mendengarkan kira-kira arah dari kehidupan ini bagaimana, menggabungkan antara apa yang diinginkan dari hati kita dan apa yang kita bisa lihat. Kita mencari pertanda apa yang terbaik ke depan. Ternyata saat ini adalah menerima cinta, dan saya pikir ini adalah hal yang sangat indah ya. Gambar anak, gambar tadi orang yang diselimuti cinta, dan current situationnya adalah joy. Joy and ecstasy flow through me widely and freely. Kedepannya beauty. I am deeply and profoundly beautiful. Ini near future, artinya bukan berarti sekarang belum beauty, tapi kita memfokuskan lagi apa yang menjadi terindah dari diri saya untuk terus dikembangkan. Oke. Kita lihat dari chart hari ini, transit tanggal 27 Juli pukul 12, bulan baru saja masuk ke Scorpio. Scorpio adalah emosi yang sangat mendalam, profound. Tadi sudah disebut kata profound, intimate, sesuatu yang sangat menyentuh jiwa dan raga. Dan kalau kita lihat di sini, bulan yang
masuk ke Scorpio itu trine dengan North Node, artinya energi kita adalah melihat ke depan, dan kita juga sextile dengan South Node yang artinya apa yang kita peroleh pada saat ini, semua keindahan yang berada di tangan saat ini adalah perjuangan kita. Tidak datang dengan mudah, apalagi gratis. Kita tahu bahwa untuk mencapai hal ini bukan hal mudah, dan oleh sebab itu kita tidak mudah melepaskan. Kita paham arti memperjuangkan kebahagiaan ini. Namun kita lihat bulan juga menjadi focal point untuk T-square, matahari, dan Saturnus. Keduanya adalah energi yang lebih maskulin, dan dia square. Jadi sebenarnya kebahagiaan itu pilihan. Kita bisa dengan mudah memilih untuk tidak bahagia. Tetapi kita bisa melihat bahwa kebahagiaan itu kalau kita bisa mengendalikan diri kita, melihat bahwa apa yang sudah kita capai adalah pemberian yang merupakan prestasi, tanda petik ya, merupakan hasil kerja keras kita, maka kita akan menghargai apa yang kita peroleh sekarang. Jelas kalau kita lihat sebelah kiri dari lingkaran ini, itu adalah garis tegas semua, berarti banyak yang berada di derajat yang sama. Derajat yang sama saling mengaktifasi. Di sini yang paling jelas square atau yang kita sebut dengan yang tension itu antara Merkurius dengan Mars. Itu dua-duanya adalah planet personal ya, dan artinya kita mungkin akan juga masih punya pikiran mengatakan sesuatu yang agresif atau mendengarkan orang mengatakan sesuatu yang agresif tentang diri kita. Keep in mind, joyful kuncinya ada di dirimu, bukan di perkataan orang lain. Kita yang mengendalikan. Venus square dengan Neptunus, karena kita punya bayangan yang terburuk pada saat ini. Dan kembali lagi, mungkin itu kecemasan hanya ada di pikiran, belum tentu adalah yang sebenarnya. Kemudian Lilith dengan Jupiter adalah ketika ada pertentangan yang besar antara apa yang seharusnya dilakukan, apa yang tabu, yang tidak boleh, tetapi ini energinya seperti sama kuat dan saling diadu. Namun demikian, kalau kita lihat Lilith selain square dengan Jupiter, dia juga sextile dengan Venus, maka saya melihat bahwa kita bisa mengambil energi Lilith untuk diri kita sendiri dan dengan berani mengatakan tidak untuk orang-orang yang mengatakan bahwa kita tidak cantik, tanda petik ya. Tadi apapun arti kata cantik adalah tentang talenta, tentang fisik kita, tentang pikiran kita. Dan kita juga lihat bahwa Jupiter yang square dengan Lilith itu juga sextile dengan Neptunus. Maka memang kalau kita melihat sisi lain dari orang yang mengatakan sesuatu yang kita merasa offended ya, tersinggung, kita bisa melihat mungkin ada kebenaran di sana, tetapi tidak membuat kita kehilangan harga diri kita. Oke teman-teman, kita kembali ke bulan yang masuk ke Scorpio. Ketika tantangan itu tidak kita lihat sebagai ancaman, tetapi pemahaman kita bahwa apa yang kita peroleh ini adalah hasil kerja keras kita, dan kita patut untuk menghargai upaya yang sudah kita lakukan dan membawanya untuk energi ke depan. Kalau kita lihat di sini, oke, saya pikir tidak ada tambahannya dari tarotnya. 4 kartu. Oke, kita lihat yang belakangnya supaya kita bisa melihat lebih detail situasinya. Iya, mencoba untuk mengkompromikan dua energi, mediation ya. Challenge-nya reckless, rushing, manipulatif ya. Jadi ada upaya ketika kita menyatukan dua energi yang kontroversial,
maka selalu kita punya keinginan untuk mendominasi, atau kita paham bahwa orang lain ingin memenangkan situasi ini. Advice-nya adalah can't release the past, feeling all alone. Saya melihat karena ini advice adalah apa yang kau rasakan diri sendiri itu arahnya ke depan bagaimana. Ya, barangkali kita merasa bahwa kita harus maju sendiri karena itu adalah yang kita perjuangkan, bahwa kita harus berhadapan dengan orang, masing-masing ingin menang. Dan sarannya adalah apapun yang terjadi, kita fokus pada diri sendiri. Dan kita lihat outcome-nya adalah inner wisdom, receptivity, spirituality, and meditation. Jika kita merasa bahwa pertentangan ini begitu berat, maka memang disarankan kita untuk mencari satu kedamaian. Dan itu yang kita mampu lakukan karena dia posisinya outcome. Kita sudah pada titik yang lebih matang untuk tidak terperosok ke dalam situasi pertentangan yang tidak ada jawabannya. Atau kita menerima situasi bahwa barangkali ini adalah pertanda buat saya untuk melakukan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Oke, memang sarannya yang kita perlu lihat, can't release the past. Saya melihatnya jangan melepaskan apa yang menjadi kebutuhanmu, perjuanganmu yang sudah melewati asam dan garam. Karena kamu sudah lebih paham bahwa jika kamu melepaskan, maka kamu akan kembali masuk ke lingkaran yang lalu, yang membuatmu tidak bahagia, yang membuatmu kehilangan kesempatan untuk feeling joyful tadi. Kita ambil yang terakhir dengan intuitif mandala, 5 kartu. Kita lihat apakah ini bisa menambah penjelasan untuk bacaan hari ini dan menutupnya. Iya, situasinya adalah personal power. Kayaknya sih memang itu ya, ketika kita menjadi intim dengan diri kita sendiri. Kita masuk ke dalam emosi kita yang terdalam. Sesuatu yang kita memeluk diri kita yang tadinya kita sembunyikan. Do not give up. Use your natural strength to help yourself and others. Tapi nomor 1, yourself duluan. Challenge-nya adalah communication, iya, karena memang ini adalah topik yang sangat kontroversial. Kalau kita maju terus, mereka juga maju terus, pasti akan terjadi tabrakan besar. Dan itu adalah challenge. Apa yang terjadi ketika kita maju terus adalah kita akan merasakan luka. Tapi mungkin worth it juga. Saya nggak tahu, di sini kita lihat apakah memang kita maju terus atau di dalam hati kita sudah mengambil keputusan tetapi memisahkan mana yang drama yang kita tidak perlu lihat. Guidance, be positive, use your positive thoughts, vision, words to create the life you desire. Jadi kalau kita lihat ini sebagai guidance, maka sepertinya kalau memang harus dilawan, apa boleh buat harus dilawan. Tapi setelah itu, tenangkan diri dan yakinkan bahwa yang kau lakukan adalah yang terbaik. Berpikir positif bahwa kamu akan bisa memenangkan situasi ini dan tidak mudah menyerah. Personal power-nya jangan lupa. Fokuskan pada Divine Father. The Divine Father is with you. Jadi dirimu punya kekuatan otoritas terhadap diri sendiri. Father adalah otoritas. Giving you strength, hope, peace, and courage. Dan kita tutup dengan outcome-nya. Dari deck ini adalah Karmic Resolve. Iya, ini adalah resolving karmic ya. Resolve karma by choosing a new strategy for healing as issues from the past arise. Oke, jadi kalau dari sini saya juga bisa mengkaitkan kembali dengan astrologinya. South Node yang ada di Sagittarius itu sebentar lagi akan bertemu dengan namanya Galactic Center.
dia tidak bisa digambarkan di sini, tapi dia ada di 27 derajat Sagittarius. Itu adalah ketika seperti koin ditos. Buat teman-teman yang mendengarkan saya biasanya sudah pernah mendengar kata Galactic Center. Dan ini adalah barangkali salah satu hari di antara mungkin dalam beberapa hari 1 minggu ini kita dalam upaya untuk melepaskan diri dari karma. Karma adalah sesuatu yang kita harus bayarkan dengan pengorbanan dan kerja keras, tetapi itu worth it untuk masa depan kita, atau kita membayar hutang kita dari masa lalu, ya. Jadi teman-teman, kembali lagi bahwa dalam rangka menuju hal yang paling kita cita-citakan, maka kita harus melepaskan karma. Jadi apa yang harus dibuang adalah karma. Menyelesaikan karma. Kita sudah selesai membayar hutang. Kira-kira seperti itu. Dan ini tadi kita lihat bahwa I'm receiving divine inspiration. Sekarang kita tahu bagaimana menyelesaikan masalah yang terus-menerus. Dan ini adalah saatnya kita mengedepankan kebahagiaan kita. Dan dengan demikian kita bisa mengaktualisasikan semua keindahan yang ada di dalam diri kita. Dan kita lihat tadi di gateway ini adalah lakukan semua dengan cinta, karena ini adalah pemberian masa di mana kita bisa melepaskan karma yang sudah mengikat kita begitu keras. Jadi apapun itu pasti merupakan kontroversi, energi yang saling bertentangan, dan kita diminta untuk menjadi lebih mengerti tentang situasi kita. Apalagi bulan berada di Scorpio, artinya kita memang lebih mendekatkan diri dengan inspirasi kita yang paling dalam, yang dulu kita tekan masuk ke dalam alam tidak sadar karena kita pikir lebih baik adalah memilih hal yang orang lain katakan kepada kita. Oke teman-teman, hari ini adalah karmic resolve, dan ini bukan proses yang mudah. Mudah-mudahan dalam waktu katakanlah seminggu ini kita bisa bertahan dalam situasi yang sukar buat beberapa orang. Ambil jika resonate. Bahwa kita perlahan melepaskan semua kesukaran, ya, karena kita sudah selesai membayar apa yang menjadi harus kita bayar, dan kita layak untuk mendapatkan kebahagiaan. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.